Halo, nama saya Benny Hamdani, saya 25 tahun, saya fresh graduate, hobi membaca dan traveling. Alasan saya tertarik membaca dan traveling karena dua hal tersebut memiliki kesinambungan yang cukup erat. Dengan traveling kita bisa mengetahui dunia luar, budaya luar, orang-orang baru, dan memberikan energi positif bagi kita. Sementara dengan membaca, kita dapat memiliki pengetahuan yang luas, sudut pandang yang luas, dan istilahnya multi perspektif. Saya ingin mengunjungi Indonesia bagian timur karena daerah tersebut memiliki potensi alam yang cukup baik, yang belum dijamah oleh masyarakat, belum terjamah. Juga budayanya memiliki keunikan yang berbeda, eksotik, budayanya lebih bagus. Contoh tempatnya, saya tertarik mengunjungi Nusa Tenggara Timur, Labuan Bajo, ada Banda Neira, tempat pengasingannya Muhammad Hatta, dan untuk alamnya saya lebih tertarik Raja Ampat. Saya pilih Muhammad Hatta karena tidak banyak pemimpin di dunia yang memiliki sifat introvert, dan beliau adalah salah satunya. Untuk tokoh nasional, beliau merupakan tokoh yang sangat sederhana, pencinta buku-buku tentunya. Kita tahu bahwa beliau setelah pulang kuliah dari Belanda membawa 16 peti besi buku-buku yang diangkut sampai ke Batavia. Tidak hanya sampai ke Batavia, tapi buku-buku tersebut juga dibawa ke tempat pengasingan. Makanya kita kenal istilah "aku rela dipenjara asal dengan buku-buku". Saya pernah kuliah di dua universitas berbeda. Pertama, tahun 2014 saya diterima di Universitas Negeri Padang dengan jurusan Pendidikan Sejarah. Terus tahun 2015 saya ikut lagi SBMPTN, diterima di Universitas Andalas jurusan Ilmu Sejarah. Hal ini terjadi karena pertama, alasan saya tidak puas untuk kuliah di Universitas Negeri Padang. Saya merasa iri dengan teman-teman saya yang kuliah di luar, terutama di Pulau Jawa. Hal itulah yang memungkinkan saya untuk mencoba ulang lagi SBMPTN. Tetapi saya tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk berkuliah di sana. Saya lakukan yang terbaik di sana, belajar sungguh-sungguh, sehingga di tiap semester saya mendapatkan IP di atas rata-rata. Dan alhamdulillah IP saya di atas teman-teman saya seangkatan. Dan ketika hendak mendaftar SBMPTN 2015 lagi, saya mencoba memikirkan ulang apakah ketika saya mengambil universitas di luar, tentu saya mengorbankan apa yang telah saya capai di UMP. Saya merasa rugi kalau meninggalkan kampus saya. Terus pilihan pertama saya letakkan di Universitas Andalas dengan jurusan yang sama, ilmu sejarah. Dengan begitu, ketika saya lulus, saya dapat menjalankan dua hal sekaligus. Tetapi ketika itu di UMP saya juga daftar beasiswa dari Van Deventer, beasiswa yayasan dari Belanda. Kemudian alhamdulillahnya saya diterima di beasiswa tersebut. Ketika saya diumumkan lulus juga di Universitas Andalas, saya juga diterima dengan beasiswa juga. Dengan hal demikian menguatkan saya untuk mengambil jalan kuliah di dua universitas. Kalau saya lepas, tentu rasanya cukup berat untuk melepasnya. Dan cara saya membagi waktu ketika kuliah di dua universitas ini, mengatur waktu sebaik mungkin. Saya mensiasati ketika waktu libur saya sudah datang ke kampus, melihat daftar mata kuliah yang ditawarkan, kemudian menulisnya secara manual. Ketika jadwal pengisian KRS, saya sudah standby dengan perangkatnya, mengisi mata kuliah yang ingin saya ambil. Terus kadang saya juga rela-relaan
ke warnet jalan kaki sekitar 2 km untuk mengambil mata kuliah agar tidak bentrok nantinya. Dan hal yang lain saya lakukan adalah saya juga harus kuliah dalam mengejar waktu. Kadang waktunya cuma tersisa 10 menit untuk kuliah ke Universitas Andalas. Saya juga harus berpacu dengan kecepatan sebaik mungkin agar kelas saya tidak tertinggal. Saya juga harus lakukan, sampai teman-teman saya bingung kenapa ngambil kuliahnya 2 universitas, nggak capek apa balik-balik 2 kampus. Dan itu tentunya dapat dilakukan dengan tekad yang kuat, doa yang panjang, dan juga kemauan yang keras. Dan kendala yang saya alami selanjutnya adalah ketika jadwal kita telah fix untuk 1 semester lengkap, tidak ada bentrok, tiba-tiba dosen minta ganti jadwal, dan itu perlu mengatur ulang jadwal kembali. Saya kadang merasa kewalahan ketika dosen memutuskan untuk mata kuliahnya ditukar ke hari selanjutnya, sementara saya juga punya banyak kelas di hari tersebut. Dan tentunya dosen tidak mau ngambil pusing karena itu bukan perhatiannya atau bagian dari wewenangnya, karena kelas yang bentrok adalah di kampus lain, dan itu membuat hal yang sangat susah bagi saya untuk ngaturnya atau di luar kendali saya. Tapi yang saya lakukan adalah berusaha sebaik mungkin. Kadang yang saya lakukan juga memanfaatkan jatah libur. Kalau di dalam kuliah kan memiliki beberapa mata kuliah untuk diperbolehkan untuk mengambil jatah libur. Saya gunakan dan saya siasatinya di sana. Intinya ketika kita sudah memutuskan untuk mengambil kuliah di 2 universitas, kita juga harus lakukan yang terbaik, jangan pantang menyerah, harus selalu berdoa, dan mudah-mudahan selalu ada jalan keluar di setiap masalah yang kita alami. Kalau suka dan dukanya ketika saya kuliah di 2 universitas ini, kalau untuk sukanya, saya punya banyak teman, punya banyak dosen, punya banyak referensi. Ketika saya tidak punya bahan di suatu universitas, saya punya perpus universitas lain, atau ketika saya tidak ada bahan di UMP, saya punya bahan atau di Universitas Andalas. Sementara saya juga punya banyak dosen, punya banyak kenalan, dan itu memberikan manfaat yang positif bagi saya. Kalau dukanya, ketika saya kuliah dari pukul 7 pagi sampai 6 sore, saya harus merelakan jam istirahat saya, kemudian saya juga harus belajar lebih banyak, berulang dari satu kampus ke kampus lain. Kadang 3 kali dalam sehari saya harus lakukan itu, mengejar kelas di UMP, kemudian balik lagi ke UNAN, ngejar kelas lagi sampai sore lagi, mengejar kelas lagi sampai saya hanya bisa beristirahat pukul di sela-sela waktu sholat di masjid, itu pun di masjid-masjid. Kadang selama berkuliah saya juga sering mandi di tempat umum seperti di musola, masjid, karena saya tinggal di asrama kampus di tahun pertama. Ketika saya tinggal di sana, airnya sering mati, kemudian saya harus kuliah pagi di UMP, dan itu membuat langkah saya terhambat. Kadang saya juga transportasi saya rusak, saya kemudian naik alat transportasi umum, naik angkot, jalan dari kampus sampai beberapa kilo sampai menemukan angkot, kemudian naik angkutan umum seperti bus, baru sampai ke kampus. Motivasi saya untuk kuliah di 2 universitas ini, selain saya tertarik dengan jurusan yang saya ambil, saya juga mendapat inspirasi dari dosen saya yang kebetulan dia juga ngambil 2 kuliah sekaligus. Dia bukan di S1, tapi dia ngambil di S2. Dia ngambil di pendidikan sejarah untuk UNS di Solo, kemudian juga S2 ilmu sejarah di UI. Hal itu juga yang membuat saya ingin tertarik mengkaji sejarah lebih jauh, dan saya ingin menjadi profesional di bidang sejarah. Selain itu, alasan saya berkuliah di 2 universitas ini karena saya ingin menyampaikan cita-cita orang tua saya yang kebetulan ketika beliau tidak sempat berkuliah,
tidak bisa baca tulis, dan saya ingin membuat orang tua saya dapat bangga pada saya. Ketika saya memutuskan untuk kuliah di dua universitas ini, almarhum ayah saya sangat bangga atau mengapresiasi yang saya lakukan. Belanda. Betawi. Yang pasti bukan Teheran. Teheran tuh ibu kota Iran, Hanoi ibu kota Vietnam, Yerusalem ibu kotanya Palestina yang kemudian diambil alih oleh Israel. Pasti jawabannya Kabul. Kabul ya, pasti Kabul. Oke, betul Kabul. sekali. Tidak ya? Oh, rasanya ini familiar sekali, tapi apa ya? Tidak. Benteng ya? Benteng bukan? Oh, salah. Yang betul adalah pion. Oh, pion, bidak. Oke, bidak, budak. Oh, boleh lah ya, pion. Oke. Syukur. Untuk saat ini, hal yang paling utama yang saya lakukan adalah bersyukur karena Tuhan masih memberikan kemudahan dan kelancaran selama studi saya selama 4 tahun ini, dan saya berterima kasih kepada orang tua saya, semua orang yang telah mendoakan saya, karena dengan berkat doa dan bantuan orang-orang di sekitar saya dapat menyelesaikan studi tepat waktu, dan alhamdulillah lulus dengan yudisium cum laude kedua-duanya. Dan untuk selanjutnya saya mendoa kepada semuanya agar saya didoakan untuk lancar dalam studi selanjutnya. Alhamdulillah saya sudah diterima di Universitas Gadjah Mada untuk program magister, dan saya mohon kepada teman-teman semua untuk mendoakan saya agar saya juga diterima di beasiswa yang ingin saya incar. Dan pesan-pesan untuk adik-adik yang mau kuliah juga di dua universitas, yang paling penting yang harus adik-adik yakini adalah lakukan semuanya dengan yang terbaik, jangan takut mencoba, harus berani bermimpi, terus berdoalah kepada Tuhan ketika adik-adik semua memintanya. Dengan demikian, jalan adik-adik dapat dimudahkan. Dan selanjutnya, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tuliskan diri Anda dalam 3 kata. Hamba, pencerah, dan gigi. Hamba berkaitan dengan ketuhanan, manusia dengan Tuhannya. Pencerah berkaitan dengan manusia dengan lingkungan sosial dan alam, dan gigi adalah semangat untuk terus melakukan yang terbaik. Sangat baik sekali. Terima kasih telah hadir dan menyampaikan beberapa pidato pentingnya. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat memberikan energi positif tentunya, dan dapat menginspirasi bagi siapa saja yang punya mimpi. Tanya-tanya lebih jauh, jangan lupa follow akun Instagram saya di iko.daben, iko.daben. Dan di Twitter Iko Daben. Oke, sampai jumpa. Ambil. Di Oli, terus geografi sini kok dia putar-putar situ sih?